kita semua keluarga yang hadir di sini, di tempat di keluarga besar sini, Panwas dan pihak keamanan, terima kasih untuk kebersamaan dan juga kita semua. Mama, terima kasih kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur. Kita keliling-keliling Sumba Timur dan terakhir kita pulang juga di kampung di sini. Jadi ini adalah berkat dan penyertaan Tuhan dan kita harus mensyukuri itu semua. Saya berpulang dari Wangga, di sana luar biasa ramai. Tahan juga. Saya mau jalan dong guys, yang kaki. Tak sabar dulu, kita goyang dulu. Oke. Saya bilang jangan kasih habis di sini, nanti masih ada di Om Ama di sana di Kalumbang, di Supeng Adi sini. Ini Bapak Bupati dong siap memang sound untuk kita ini. Jadi ini malam betul-betul kita habiskan tenaga sisa yang ada di malam ini. Kita habiskan di sini. Saya omong tidak banyak-banyak, saya mau sampaikan. Kita harus memilih pemimpin. Tapi dalam keharusan itu, kita harus tahu kepada siapa kita alamatkan pilihan itu. Nomor satu ini Mama. Nara kayak kita, menang kalau begitu. No. Kenapa kita harus alamatkan pada pemimpin yang kita harapkan? Secara kepercayaan publik, secara kepercayaan masyarakat, secara kepercayaan pemerintah juga di tingkat pusat, itu berjalan searah semua. Hasil survei, hasil pencapaian prestasi, dan juga pengakuan publik melalui masyarakat di berbagai pertemuan, di berbagai hal-hal yang kami sampaikan. Kita dapatkan komunikasi langsung, Bapak Chris Prying diakui. Kenapa saya bilang begitu? Faktanya adalah selain 3 pengakuan itu, faktanya adalah bahwa kepercayaan itu 40% lebih diberikan kepada Bapak Christopher Prying. Tidak mudah orang mendapatkan kepercayaan, karena kepercayaan datang itu dari apa yang kita buat. Tidak mungkin kita dapat kepercayaan kalau kita tidak berbuat sesuatu yang kemudian orang menjadikan itu harapan buat kita. Orang bilang kalau omong-omong saya tidak jadi dari zaman sekarang. Masyarakat sudah pintar, makanya masyarakat memilih pemimpinnya. Dan kesempatan ini mari kita tetapkan sebagai harga kita. Kalau kita orang kuda, tadi saudara bilang orang kuda, kita sangat mudah. Kuda yang sudah biasa kita tunggang, kita sangat mudah Jakarta Wikanya narapan kemana arah yang kita mau. Bukan berarti kita mau mengendalikan, tidak, tapi dia sudah sejalan seirama dengan apa yang kita inginkan. Karena untuk menjadi seorang pemimpin tidak mudah. Iya, jaran damang ya kayak. Tidak mudah kita menjadi seorang pemimpin. Tidak mudah juga seleksinya. Ini ibarat pemimpin juga, di ibarat kalau mama yang biasa di dapur, kita sementara menggunakan peralatan dapur, pisau kita. Biasa di sini kita mau kalau pisau yang tajam itu kita bilang tuh disabu sudah. Itu pakai iris apa bisa semua. Tapi ingat prosesnya tidak mudah. Itu harus diciptakan oleh orang-orang yang memiliki talenta dan bakat untuk bisa menciptakan ketajaman atau bahan yang bagus untuk bisa itu. Pemimpin juga harus ditempa di proses yang benar. Salah satunya melalui pendidikan. Jadi kalau orang omong di panggung terhormat, dia bilang pendidikan tidak menjadi salah satu alasan untuk mendorong seorang jadi pemimpin. Bapak keamanan dididik untuk jadi petugas keamanan. Betul. Kita dididik juga untuk jadi calon pemimpin di masyarakat, jadi pelayan masyarakat. Bapak pendeta juga dididik, dilatih untuk menjadi pimpinan atau domba, kawanan domba, jemaah. Semua kita diberikan talenta. Jadi kalau orang tidak mengakui spesifikasi, spesialisasi dari sebuah pendidikan, ya dia tidak dapat itu. Dia dapat ijazah tapi ilmunya dia tidak dapat. Karena kalau orang dapat ilmunya, dia dapat ijazah, cara berpikir, cara bertindaknya, cara menyampaikannya juga berbeda. Dan panggung ini adalah panggung-panggung kehormatan untuk orang-orang dengan kapasitas yang terdidik. Jadi kalau orang main-main hoax, itu diam tanda dia sudah hitam, dia sudah gelap. Dia sengaja cerita supaya orang lain dia buat lebih gelap supaya dia kelihatan lebih terang sedikit. Tidak boleh begitu. Iya toh? Kenapa waktu Bapak Mama lihat, Bapak Mama saya pernah camat juga di sini sebelum Canberra ini mekar. Iya toh? Saya omong itu sekaligus saja, bukan sekedar mau dapat dukungan. Bapak Christopher Prying pernah lurah, pernah lain-lain. Kami sadar, itu sudah tempat pengabdian kami waktu dapat kesempatan. Jadi tidak ada yang bilang incumbent apa, tidak ada. Bupati cuti, negara menghilangkan privilege sebagai seorang pejabat dan memberikan kesempatan untuk bertarung
secara murni sebagai calon kompetitor yang sehat di demokrasi ini. Jadi tidak ada fasilitas negara, fasilitas pemerintah yang dipakai oleh seorang Christopher Praing untuk memenangkan pilkada. Jadi kalau kita menang kita bangga juga. Memang karena kita kuat kita menang. Ya dong? Karena rakyat mencintai kita. Begitu. Makanya saya minta supaya panggung-panggung terhormat begini. Kita 6 orang ini orang hebat semua sudah yang dapat kesempatan. Saya cerita mulai dari adik Yonatan Hani. Tadi saya cerita di Wanggasan, saya kasih tahu juga Pak Bupati. Karena di sana kita keluarga, kita nenek adik kakak. Saya hanya kasih ilustrasi begini. Untuk Canberra di sini, Pak Bupati kita tidak bisa lawan. So, beliau senior dan sementara berbuat dan sudah berbuat untuk masyarakat. Dan 100% pemilih, beliau paling kurang 50%. Saya karena ada ikatan keluarga juga di Canberra, Umbuyon juga ada ikatan keluarga. Anggap kita bagi 2 itu yang sisa 50. 25 Umbuyon, saya 25. Tapi kalau kita KPFM 50 tambah Ahmad tambah 25 75 so kita. Jadi apa yang disampaikan adik saya Pak Buyada tadi realistis bahwa Canberra adalah menjadi basis. Di dalam Canberra sini tidak lihat suku, tidak lihat agama Bapak Mama sekali, tapi merasa satu kebersamaan karena latar belakang Pak Christopher Praing yang setiap hari lalu lalang besar bersama Bapak Mama, lahir dari keanekaragaman yang ada. Itu alasannya kenapa dalam sehati ada kata harmonis itu. Harmonis itu adalah kesadaran kita, kesadaran seorang pemimpin untuk membangun daerah ini tanpa melihat suku, agama, dan ras. Semua telah dikasih kesempatan, saya cerita tadi. Umbuyon 2 periode 10 tahun jadi anggota DPRD. Kalau saya yang jadi anggota DPR seperti Arion, saya manfaatkan panggung itu untuk saya buat supaya masyarakat kalau saya calon wakil bupati ini kita dukung. Umbu Lili pernah jadi kepala bidang di bidang infrastruktur, pernah jadi kepala bagian di bidang pembangunan, pernah jadi wakil bupati. Kenapa Jalan Selatan kamu tidak kerjakan di masa Bapak Mama, Tamama? Ya, kenapa yang lain kamu tidak kerjakan? Ini saya bukan mau kasih jelek satu, kasih baik satu. Itu beda di cara kita mengambil keputusan, di cara kita mengambil kebijakan. Itu lebihnya Pak KP ini orang asik juga. Ya, cara ambilnya. Jadi semua boleh joki hebat, tapi cara dia mengendalikan kuda itu yang membedakan kelasnya. Pemimpin pun begitu. Sama kita cara goyang, ada juga yang mau goyang, cuma agak kaku. Kalau kita dong bilang, kau tidak pernah capek, Fer? Saya bilang, kalau saya masih mesin 47, tapi mesin 17. Pak KP ini mesin lama, tapi otak hartop, Pak. Bagaimana pun tetap tancap. Itu yang membedakan. Saudara saya, kakak saya, saudara kita semua. Bapak DMW, beliau pernah anggota DPR. 1 periode 5 tahun di provinsi. Beliau wakil bupati kemarin. Apa yang dikerjakan? Kasih tunjuk buka di masyarakat. Ini sudah panggung kita, iklan kita, reklame diri kita. Ya, mantap. Umum Data pernah jadi pengacara. Apakah seorang pengacara tidak bisa berbuat baik? Bisa. Bagaimana cara dia berbuat baik? Karena latar belakang semua. Saya dengan Bapak Christopher Praing, itu tadi yang saya ceritakan. Kalau saya ngomong, orang bilang wotung wiki, tidak pantas. Tapi apa yang kita tinggalkan, itu yang membuat salah satunya Bapak Mama hadir dan mendukung kami pada malam hari ini. Tapi salah satu yang saya mau ingatkan, selama saya menjadi camat, selama saya menjadi pejabat di pemerintah, dari hati saya pelunahan, saya tidak pernah mempersulit masyarakat. Karena saya tahu, suatu saat kalau saya berdiri di tempat terhormat ini, Tuhan kasih kesempatan, melalui tangan Bapak Christopher Praing, saya harus omong lantang. Kita sebagai pelayan masyarakat, harus memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Sepanjang itu sesuai dengan aturan dan ketentuan. Bukan kayak pengakuan-pengakuan orang yang ngomong ini Pak Franky tipu-tipu. Tidak ada tipu-tipu kita. Ya toh, Bapak tidak bisa paksa juga kami. Itulah karakter. Untuk kita bantu Bapak Mama, tapi kita tabrak aturan. Tidak boleh juga. Sama dengan cerita tentang pajak. Bapak Christopher Praing orang mengerti aturan. Tidak mungkin beliau melawan aturan menaikkan pajak. Tapi caranya menaikkan pajak, dinaikkan pajak. Tapi ada kemungkinan untuk bagaimana saya berpikir terhadap saudara-saudara saya yang memiliki kemampuan terbatas. Diberikanlah kesempatan untuk mengajukan pengurangan dari sisi kemampuan pembayaran sektor pajak. Dan itu hampir 60 sampai 70 ribu masyarakat Sumba Timur yang diberikan itu.
Bapak Mama juga kalau belum mengalami itu silakan saja ajukan, karena itu masih dimungkinkan sepanjang waktu, sepanjang kemampuan kita, kan ada datanya kemampuan kita. Jadi Bapak Mama itu yang saya bisa sampaikan. Ini sudah jam berapa? Terus orang ngomong lagi tentang karakter kita waktu kita kerja, ya kan? Bapak Mama jadi pejabat itu diuntungkan untuk mengambil kebijakan, dan juga negara secara administrasi, secara pemerintahan dia memfasilitasi pejabat-pejabat, kendaraan dinas, rumah dinas, fasilitas lain, ajudan segala macam diberikan. Untuk apa? Pejabat difasilitasi segala sesuatu untuk mempermudah dirinya mengambil kebijakan. Sebenarnya rumah jabatan itu kita tidak bisa ganggu untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Itu tempat untuk beristirahat supaya pejabat para pengambil keputusan itu. Tapi kita ada juga yang hari ini dia omong, saya tidak mengharapkan ini, saya bukan mau kasih jelek. Kita omong yang wajar saja. Waktu Bapak Mama dikasih kesempatan, kenapa Bapak Mama ambil itu kesempatan untuk keuntungan pribadi? Baru sekarang Bapak Mama hadir lagi untuk kemudian Bapak Mama bilang ini saya orang baik. Bukan soal baik, apa yang kau kerjakan kemarin itu yang akan menjadi orang tuntunan supaya dia bisa melihat ke depan. Ada harapan tidak kalau dia yang jadi pemimpin? Jangan sampai dia yang jadi pemimpin, orang lain yang berkuasa. Ya kan? Kita mau menghadap bupati, kita harus lewat lagi di 2 pagar, 1-2 pagar begini. Bukan seperti itu. Bupati bilang saya Ferry, jadi pemimpin harus punya jati diri. Jangan karena kau anak kecil di antara kaum keluarga, jangan mereka kendalikan kau. Tapi kau jadi jati dirimu. Jadi pemimpin tetap punya prinsip supaya kau masyarakat percaya. Jadi itu yang kita mau pertaruhkan. Dan yang terakhir mungkin saya mau kasih tahu Bapak Mama sekalian, ajang ini bukan untuk kita kampanye damai, betul kita harus lakukan. Bukan kita cari kekurangan-kekurangan sesama kita. Kalau saya tunjuk dorang, sama-sama kita bakal tahu. TST tahu sama tahu juga, ya toh. Siapa yang tidak tahu? Mau yang belum kerja sebelum kita dan yang kerja juga kita tahu. Tidak ada yang kita tidak tahu, ya toh. Tapi kami tidak politik seperti cari kutu. Kita cari sambil emosi baru kita dapat, kita tidak, kita bilang kita tidak mau. Kita mau ajang ini menjadi ajang supaya kita yang dianggap pintar, yang dianggap mampu memberikan pelajaran politik kepada Bapak Mama. Mau Sumba Timur dipimpin oleh pemimpin yang baik, pilih sehati. Ya, no? Karena sudah ada alasan kita memilih. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Teman-teman saya yang lain dance tadi sudah dari Parada sana, karena tidak terlalu lama waktu saya harus ke sini. Mereka seperti kuda sudah badakan jadak ada tanah ya, supaya menasan semua. Kita mau gacor. Saya bilang mari kita gabung semua kekuatan, kita gacor di sini malam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita harus terbuka untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya kira waktunya kita minta maaf untuk hal itu. Tidak ada hal lain yang bisa saya ucapkan. Terima kasih untuk seluruh yang sudah memfasilitasi semua kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Adik saya, terima kasih. Kita punya cerita banyak di sini. Setiap kita lewat Bapak tahan. Yang asik dari Pak Bupati satu Bapak Mama. Kalau sudah buka ada dia, beliau tarik begini. Bukan kamu ini bos, bukan kuda putus ujung ini. Kalau sudah Pak tarik. Set, itu yang asik ini. Orang asik juga pakai ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal, dan pasti ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak dalam kapasitas saya untuk menyinggung atau menyampaikan kepada saudara yang lain. Saya tidak mau. Yang terakhir, tidak kita jaga supaya damai ini betul-betul ada. Kita yang ada di panggung terhormat ini, kita jangan panas-panasi keadaan. Kita kasih pemahaman yang baik. Jadi orang jangan ngomong disolimi lah, ditindas apa. Tidak ada yang sekarang disolimi, tidak ada yang ditindas zaman ini. Semua dikawal oleh Panwaslu, oleh KPU penyelenggara, ada pihak keamanan. Jadi tidak ada yang melakukan hal-hal itu. Dan Pak Bupati sudah tidak ada kuasa lagi untuk melakukan itu, karena sementara pensiun. Nanti tanggal 24 baru jadi Bupati kembali untuk menyaksikan hasil. Kalau Tuhan berkenan, beliau juga yang menyaksikan hasil dari perjuangan kita bersama. Terima kasih.
Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita. Selamat malam dan salam. Baik, terima kasih Bapak calon Wakil Bupati yang sudah menyampaikan